Efisiensi APBN yang menjadi keputusan pemerintahan Prabowo Gibran menjadi perbincangan diskusi bersama Skolastika Sylvia terkait efisiensi anggaran. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Lagi ramai jadi bahasan, baik di media sosial ataupun media nasional. Pesohor Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Padahal katanya lagi efisiensi anggaran. Di sisi lain juga viral cerita korban yang di PHK sebagai imbas dari pemangkasan anggaran lembaga. Kita diskusi. Hari Selasa siang, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik sejumlah staf khusus dan asisten khusus. Satu di antaranya adalah pesohor Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Pelantikan itu sontak menuai sorotan di tengah gencarnya efisiensi anggaran. Gaji staf sus menteri setara dengan PNS golongan 4E dan 4D. Gaji pokoknya hanya berkisar 3 sampai 6 juta rupiah per bulan. Namun tunjangan kinerjanya mencapai 20 juta rupiah per bulan. Dengan hitung-hitungan ini, Deddy Corbuzier artinya mendapat total gaji dan tunjangan senilai 24 hingga 27 juta rupiah per bulan. Ditambah lagi dengan fasilitas staf sus meliputi mobil dinas dengan standar setara pejabat tinggi negara, rumah dinas yang layak dan jaminan kesehatan bagi anggota keluarga. Yang jelas kalau staf khusus itu sesuai dengan ketentuan Perpres 140 tahun 2024, setiap yang akan diangkat menjadi staf khusus itu harus diajukan dulu ke Kementerian Setnek, kemudian akan diproses untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden. Kapasitas beliau, kita tahu beliau punya sebagai influencer, punya banyak follower, kemudian engagementnya juga luas. Harapannya ini bisa menjangkau sejumlah lini di masyarakat, berbagai elemen, khususnya generasi muda ya, karena beliau kan dalam beberapa tahun terakhir ini sering berkunjung ke kampus-kampus, interaksi dengan anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial. Meskipun dasar hukumnya jelas sih, pelantikan staf sus harus sesuai dengan keputusan Presiden. Namun tetap saja urgensinya masih dipertanyakan. Pengangkatan staf sus ini tentu dianggap paradoks ya, dianggap bertolak belakang dari keinginan pemerintah yang ingin melakukan efisiensi. Efisiensi itu tentu harus ada pemangkasan-pemangkasan. Efisiensi itu tentu harus ada pengurangan-pengurangan personil, entah itu apa personilnya, termasuk staf sus, utusan khusus, dan seterusnya. Karena bagaimana mungkin mau melakukan penghematan dan efisiensi kalau penambahan tenaga, penambahan staf itu masih terus dilakukan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pengangkatan Deddy sebagai staf sus itu ya selalu menimbulkan pergunjingan hingga saat ini. Masalahnya pemangkasan anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Ini jelas bukan jumlah yang sedikit dan imbasnya kemana-mana. Misalnya program beasiswa Kementerian Keuangan tahun 2025 yang resmi dibatalkan sebelum pendaftarannya ditutup. Sampai dirumahkannya tenaga lepas atau freelancer di lembaga penyiaran publik. Ini salah satu video yang viral di media sosial karyawan TVRI yang berpamitan di hari kerja terakhirnya. Maka cekno, wis malah rasai basi bis. Lah santai wae, sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Berhentian hubungan kerja kepada kontributor. Kontributor, penyiar lepas, bahkan ada yang disebutkan tenaga cleaning service, satpam, dan lain sebagainya. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Gitu ya, angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1.000 orang. Nah, kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang dari Ternate
yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada, sementara ini udah viral kemana-mana. Terhadap seluruh karyawan perumahan dan PHK ataupun apapun lah istilahnya, jadi tidak ada dampak buat mereka tetap bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan seperti semula. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada seluruh kepala stasiun untuk menindaklanjuti. Jadi memang perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini hanya terjadi di TVRI penyiaran daerah. Ya, kalau di pusat relatif tidak ada. Meski sebenarnya sudah ditekankan berulang kali kalau anggaran kebutuhan pegawai itu tidak termasuk dalam sasaran efisiensi. Tapi pertanyaannya, sudahkah terrealisasi dengan tepat? Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai. Tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan. Dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal. Tetapi kami mendukung dan sepenuhnya akan melaksanakan semua efisiensi dari pemerintah. Flashback ke minggu-minggu pertama usai pelantikannya. Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian menjadi 52 dengan total 109 anggota kabinet. Ini belum termasuk staf khusus, utusan khusus yang punya privilege setara dengan menteri. Sebuah kontradiksi yang terpampang nyata. Di satu sisi ada komitmen efisiensi, hemat di sana-sini. Di sisi lain, pembentukan birokrasi gemuk kabinet yang justru berpotensi menambah beban anggaran. Kabinet yang hari ini tuh gemuk kemudian ditambahkan dengan hal-hal yang justru menimbulkan kontroversi. Itu yang saya kira memang tentu tidak kondusif karena apapun. Segala sesuatu yang terkait dengan pejabat publik, terkait dengan pemerintah, terkait dengan stafsus, pastinya akan menjadi pergunjingan publik. Katanya penghematan, tapi kok nambah stafsus? Katanya ingin membentuk kabinet yang profesional, berdasarkan kabinet saken, kabinet ahli. Tapi ini stafsusnya tidak memiliki misalnya latar belakang tentara, tapi dari kalangan sipil, itu pun juga lebih lama berkecimpung di dunia selebritas dibandingkan dengan dunia pertahanan dan keamanan. Saya kira di situ sebenarnya. Yang mesti diingat, tujuan efisiensi anggaran adalah supaya pos belanja negara ini tepat sasaran buat kesejahteraan rakyat. Anda setuju? Lanjut diskusi kolom komentar.